Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, seiring dengan perkembangan makhluk hidup, tampilan bumi juga mengalami perubahan. Perkembangan kehidupan membuat beberapa makhluk unik berkembang dari nenek moyang hingga generasi modern. Bumi menyediakan cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap orang, akan tetapi tidak untuk keserakahan dan kebodohan yang kalian cari. Bahkan setelah sekian lama, matahari tidak pernah berkata kepada bumi, "Kamu berhutang padaku, untuk menerangi kehidupan makhluk di atas tanah." Benarkah umur dunia tidak lama lagi? Apakah kalian sudah siap menghadapi semua itu? Seorang peneliti dari Pusat Riset Antariksa di Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa BRIN, mengungkapkan bahwa di bulan Ramadan tahun 2024 ini, akan hadir dua fenomena astronomi, yaitu gerhana bulan dan gerhana matahari. Namun, menurutnya, kedua peristiwa tersebut tidak dapat diamati dari Indonesia. Menurut informasi yang dikutip dari laman BRIN, Senin tanggal 18 Maret tahun 2024, dua gerhana yang diperkirakan terjadi selama bulan Ramadan 1445. Peristiwa gerhana bulan dan matahari selama bulan Ramadan sering kali dikaitkan dengan munculnya Imam Mahdi, sebagai salah satu tanda kiamat. Dalam fenomena ini, ditambah lagi umur dunia semakin tua, banyak hal terjadi yang terlihat di media sosial, maupun kita alami sekarang, hanya saja manusia tidak menyadari semua itu, akibat terlena dengan kehidupan dunia. Imam As-Suyuti mengatakan, umur dunia itu hanya 7.000 tahun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri diutus pada akhir-akhir 1000 yang ke-6. Maksudnya berarti separuh kedua darinya, sekitar tahun ke-5500. Berarti umur umat Islam lebih dari 1000 tahun dan kurang dari 1500 tahun. Dari perhitungan kalender Hijriyah, di tahun ini 1445, sedangkan menurut ramalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak sampai 1500 tahun, jadi sisa umur umat Islam 54 tahun tersisa. Apakah hal itu akan terjadi? Mari kita simak sampai selesai. Jangan lupa, mohon dukungannya, bantu subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi, biar kalian mendapatkan kabar terbaru dari channel saya. Dalam pendapat ini memang tidak sepenuhnya benar, namun juga bukan berarti dapat dikatakan keliru. Terkait umur umat Islam sebelum datangnya kiamat bisa dijelaskan lewat beberapa hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi bersabda, "Perumpamaan kaum muslimin, Yahudi, dan Nasrani adalah seperti seseorang yang menyewa suatu kaum agar bekerja hingga malam. Maka kaum tersebut bekerja hingga tengah hari dan mengatakan, 'Kami tak butuh kepada upahmu.' Lalu, orang tersebut mengupah kaum lainnya dan berkata, 'Lanjutkanlah waktu yang tersisa dari hari ini dan kalian akan mendapat upah yang kusyaratkan.' Maka, mereka pun bekerja hingga tiba waktu sholat asyar dan berkata, 'Jerih payah kami untukmu, tidak minta upah.' Kemudian, orang tersebut menyewa kaum lainnya dan kaum tersebut bekerja mengisi sisa waktu hari itu hingga tenggelam matahari dan mereka mendapat upah sebanyak upah kedua kaum sebelumnya." Hadits serupa juga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi bersabda, "Permisalan kalian umat muslim, dengan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, seperti permisalan seseorang yang diberi upah." Ditanya, siapa yang mau bekerja dari pagi hingga pertengahan siang, waktu zawal atau waktu zuhur, lalu mendapat upah 1 kirat. Lalu yang bekerja ketika itu adalah orang Yahudi. Kemudian ditanya lagi, siapa yang mau bekerja dari pertengahan siang hingga waktu asyar dengan mendapat upah 1 kirat. Lantas yang bekerja adalah Nasrani. Lalu ditanya lagi, siapa yang mau bekerja dari asyar hingga matahari tenggelam, upahnya 2 kirat. Itulah kalian umat Islam. Yahudi dan Nasrani lantas marah. Mereka katakan, "Kami lebih banyak bekerja, namun kenapa kami diberi sedikit?" Dijawab, "Apakah upah kalian dikurangi?" Mereka jawab, "Tidak." Lalu dijawab, "Itulah keutamaanku dan keutamaan yang diberi pada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah." Hadits riwayat Bukhari. Pendapat ulama tentang umur umat Islam. Al-Hafiz berkata dalam kitabnya, Al-Fath, para ahli hadis sepakat bahwa jarak waktu kaum Yahudi hingga pengutusan Nabi Muhammad lebih dari 2000 tahun, sedangkan masa Nasrani 600 tahun. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, masa atau tahap antara Isa dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah 600 tahun. Hadits riwayat Bukhari.
Amin Jamaluddin menjelaskan bahwa umur Yahudi sama dengan gabungan umur Nasrani dan Muslimin. Umur Nasrani adalah 600 tahun dan jika dikurangi umur Nasrani 600 dari 2000 tahun, yaitu jarak waktu ahli kitab sampai pengutusan Nabi Muhammad, hasilnya adalah umur umat Yahudi tahun 2000 sampai 600 sama dengan 1400 tahun ditambah sedikit. Para ahli hadits dan sejarah menyebutkan bahwa tambahan ini lebih kurang 100 tahun. Jadi kira-kira umur umat Yahudi adalah 1500 tahun. Jika umur umat Islam sama dengan umur umat Yahudi dikurangi umur umat Nasrani, berarti umur umat Islam adalah tahun 1500 sampai 600 sama dengan 900 tahun ditambah sedikit. Dari Said bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saya berharap umatku tidak lemah di sisi Tuhannya yang menunda mereka selama setengah hari." Said bertanya, "Berapa setengah hari itu?" Beliau menjawab, 500 tahun, hadits riwayat Ahmad, Abu Daud, Hakim, dan Abu Nuaim dalam Al-Hiyah. Jadi, umur umat Islam 900 tahun tambah 500 sama dengan 1400 tahun, ditambah sedikit. Jadi diperkirakan umur umat Islam tidak mencapai 1500 tahun. Kalau dihitung dari sekarang tersisa 46 tahun mencapai 1500 tahun. Imam Suyuti berkata, kita sekarang berada di tahun 1418 Hijriah, bahkan pada tahun 1430 sejak pengutusan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi kita hidup di masa akhir dunia. Sebelum kiamat, pada masa persiapan menghadapi berbagai macam bencana, dan tragedi akhir yang mendahului tanda-tanda kiamat kubra. Intinya kita di ambang pintu sisa-sisa umur umat Islam, belum lagi di akhir-akhir ini, banyak ulama-ulama besar, sudah mendahului kita, karena panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena melihat banyak kejadian dan fenomena terjadi akhir-akhir ini, kuatkanlah imanmu menghadapi sesuatu terjadi ke depannya, perbanyaklah mendekatkan diri kepada Sang Pencipta alam semesta, karena Dialah pelindung, penolong bagi kita untuk menghadapi kesulitan, dan cobaan dunia. Semoga saja bermanfaat, dan jangan lupa ingatkan teman, saudara, dan keluarga dekat kalian dengan cara share video ini, agar kita diberikan keselamatan dunia maupun akhirat. Salam Gumata.